Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kenalin nama aku Rivaldi Reva Pradana. Aku ini pengurus Rohis dulu di tahun berapa ya? Pokoknya pada masanya lah. Yang penting di SMA 1 Jarlang tuh angkatan ke-24. Nah, di sini kemarin dihubungin sama pengurus Rohis angkatan tahun ini. Mereka minta bahwa, "Bang, coba dong kasih semangat lagi nih di 10 malam terakhir ke anak-anak Rohis atau enggak ke anak-anak SMA. Gimana caranya biar lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran atau meningkatkan amalannya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Sebelumnya terima kasih banget udah kasih kesempatan buat ngomong di sini. Akhirnya bisa lagi komunikasi sama teman-teman Rohis, bisa menyambung silaturahmi lah setidaknya. Nah, oke, kita langsung ke pembahasan aja ya. Jadi udah gak terasa nih, udah hamin 10 aja Ramadan udah mau menghilang dari kehidupan kita di tahun ini. Udah mau selesai, udah mau berakhir, dan rasanya tuh kayak ya Allah cepet banget ya. Dan mungkin masih diantara kita tuh masih yang kurang gitu memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan untuk mencetak kebaikan-kebaikan yang lebih banyak di bulan-bulan lainnya. Nah, sekarang aku di sini cuma pengen ngingetin sih untuk membakar semangat lagi, mau ngingetin lagi gimana caranya biar kita nih di 10 malam terakhir bisa lebih semangat lagi. Ya minimal tilawah Quran kita, ibadah-ibadah kita tuh yang lain kayak sholat malam itu lebih meningkat lagi. Oke, yang pertama tuh balikin dulu ke niatnya di awal. Apakah teman-teman semua udah punya niat gak sih di awal untuk emang memperbanyak atau memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan Ramadan? Kalau misalnya dari awal bulan Ramadan datang, kita udah niat nih, wah tahun ini harus hatam Quran di bulan Ramadan. Oke, itu niat yang baik banget malah. Nah, kalau misalnya udah ada niat itu dan ternyata di tengah jalan udah mau penghujung kayak gini tapi belum belum kesampaian nih hatam Al-Qurannya. Ya nggak apa-apa, ingat lagi niatnya kemarin. Oh, aku tuh punya niat loh, pengen hatam Quran tahun ini. Jadi lebih semangat lagi tuh, mompa lagi, balik lagi. Oh iya, niat itu harus dijadiin, direalisasiin gimana pun caranya. Aku harus semangat dengan niat aku di awal. Ingat-ingat lagi niatnya dan kenapa sih pengen capai niat itu. Apa karena emang pengen lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, atau karena emang pengen aktualisasi diri biar tahun ini harus jauh lebih baik dari versi diri sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Bisa kayak gitu. Jadi emang lihat lagi niat kita tuh. Kita tuh di bulan Ramadan ini emang udah punya niat untuk mencapai target yang udah kita buat atau enggak. Kalau misalnya udah ada, ayo perjuangkan niat itu sampai kejadian dan jadi realita gitu, jadi nyata. Kalau misalnya oke, alhamdulillah tahun ini bisa hatam Al-Quran. Nah, intinya pokoknya baik tuh niat, dan jangan pernah lupain niat, karena semua amalan itu bergantung niatnya. Niatin juga karena Allah untuk membaca Al-Qurannya, hatamin Quran karena Allah, karena ya disitulah sisi letak pahala yang luar biasanya. Terus yang kedua, paksain. Ini yang dulu sering banget Bang Aldi bilang sih sama teman-teman Rohis, bahwa kalau misalnya kita mau berubah, kita mau mau merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, itu emang ada rumus yang namanya paksain. Misalnya dulu kita jarang nih baca Quran sebelum masuk Rohis ya, misalnya jarang nih baca Quran, ogah gitu, kayak jijik malah. Astagfirullahaladzim, kalau orang Islam malah jijik dengan Al-Qurannya sendiri. Misalnya males lah, paling males kalau ngeliat Al-Quran tuh kayaknya ngantuk, capek, males lah, gak tertarik sama sekali. Tapi emang karena udah masuk Rohis, mungkin udah mulai tahu lah tentang Islam, tentang gimana sih indahnya Islam mengajarkan kita lewat Quran, dan dengan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Quran yang luar biasa untuk kehidupan kita. Jadi oh iya nih, gue harus berubah gitu, gue harus bisa lebih baik lagi nih tahun ini. Nah, kalau kayak gitu berarti rumus yang ada adalah paksain. Gak tau ya Bang Aldi emang kayak gitu sih. Maksudnya gak usah lah kita banyakkan teori, gak usah lah kita banyakkan ngomong, tapi intinya coba paksain diri kita untuk melawan, melebihi kapasitas dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita aja gak maksain diri kita buat berubah, siapa yang mau maksain lagi? Orang tua belum tentu, temen apalagi, sahabat ya gak jamin juga sih. Intinya kembali lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita emang mau berubah, ya jangan paksain itu. Itu sih yang Bang Ali rasain ya. Makanya Bang Ali coba tularin ke kalian buat maksain diri untuk berubah lebih baik lagi. Dan yang ketiga nih, yang terakhir,
ingat janji-janjinya Allah. Aduh, kalau misalnya ingat janji-janjinya Allah tuh benar-benar yang amazing banget loh. Bisa ngingkatin lagi semangat kita, motivasi kita untuk misalnya buat hatam Al-Quran tahun ini, atau enggak buat ngelakuin yang lebih baik lagi di tahun ini di bulan Ramadan. sorry batuk ya. Nah, misalnya kayak kita ingat kalau misalnya di 10 malam terakhir ini ada keistimewaan, dimana ada satu malam yang mempunyai keutamaan lebih dari 1000 bulan. Coba dibayangin kalau misalnya kita manfaatin 10 malam terakhir ini dengan baik, misalnya dengan tilawah Quran, dengan salat sunnah, atau dengan berzikir segala macamnya, kalian mendapatkan pahala dari aktivitas yang kalian lakuin, ibadah yang kalian lakuin itu lebih dari 1000 bulan. Wow, lebih dari umur kita kemungkinan. Dan itu sangat luar biasa gitu. Dan kita harus ingat itu gitu. Oh ya, ini tahun ini kita belum tentu juga bisa ketemu sama Ramadan tahun depan. Makanya kita harus maksimalkan, ikhtiarkan yang terbaik di tahun ini. Karena nggak ada yang tahu di tahun depan kita masih nggak tahu ya, masih hidup atau nggak, ntar dalam kondisi sakit segala macam, nggak ada yang tahu gitu. Makanya sekarang kita punya waktu, it's time to us, emang buat kita, ya udah maksimalin apa yang udah kita punya dan apa yang udah Allah kasih. Bukankah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan segala nikmat yang Allah kasih untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan dalam hidup kita, untuk kebaikan-kebaikan yang nantinya emang balik lagi ke kita, bukan ke orang lain. So itu emang yang harus kita lakuin. Tadi yang pertama kita balik lagi nih ya, niat, kedua paksain, dan yang ketiga ingat janji-janjinya Allah yang Allah akan kasih sama hamba-hambanya yang mau berjuang, mau berproses menjadi lebih baik lagi, dan punya impian gitu untuk selalu dekat dengan Allah. Itu aja sih dari Bang Aldi. Semoga di 10 malam terakhir ini kita makin semangat, makin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa ini. Jangan sampai kebuang dengan hal-hal yang gak jelas, apalah main game lah, malah main-main keluar lah segala macem. Padahal lagi pandemi kan gak boleh juga. Jadi ya stay at home aja di rumah, dan coba luangin waktu-waktu yang kita punya ini jadi kegiatan yang produktif dan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dan selamat ini juga Idul Fitri ke teman-teman semua pengurus Rohis. Salam kenal kalau misalnya yang belum kenal sama Bang Aldi, dan ya ntar insya Allah kalau misalnya ada waktu kita bisa ketemu di lain kesempatan. Salam juga buat kepala sekolah, wakasek yang ada, pembina Rohis, Pak Sihab, Pak Wahyudin, Pak Roni, Bunda Ani, ya masih banyak lagi deh. Pokoknya salam buat guru-guru di sana juga semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, thank you, jazakallah khairan kasir buat teman-teman semua. Selamat menempuh 10 malam terakhir ini dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Mohon undur diri, pamit dulu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.